Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat selalu. Oke, pertama-tama selamat datang di mata kuliah Sistem Basis Data. Perkenalkan, nama saya Harsi Rianto dan sudah ada di grup ya, ada di grup kelompok ya. Untuk ini ada yang kelompok, ada yang kelas. Jadi nanti disesuaikan dengan kelasnya masing-masing dan juga jurusan. Baik, sebelum kita mulai pada mata kuliah kita hari ini, lebih baik terutama mari kita berdoa terlebih dahulu ya, menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, kita mulai terlebih dahulu untuk pertemuan hari ini ya. Jadi sebelumnya mungkin baru ketemu hari ini ya. Jadi untuk profil saya, nama dan juga kode dosen, jadi Harsi Rianto, MKom, HR, ya, nanti bisa kalian cek di profil saya. Untuk jabatan akademik saya ada di asisten ahli, ya. Latar belakang pendidikan di S2 saya di Magister Ilmu Komputer, STEMIK Nusa Mandiri tahun 2015 lulusnya. Kemudian sarjana komputer, STEMIK Nusa Mandiri juga di tahun 2011. Kemudian di tahun 2002 menamatkan SMK ya di Jogja. Ya, untuk riwayat pekerjaan ya, saya menjadi dosen di Universitas Bina Sarana Informatika dari tahun 2011 ya. Kemudian juga ada sebagai tim dari pengembang enterprise arsitektur Kemlu dan juga Universitas Terbuka. Kemudian saya juga menjadi freelancer di beberapa perusahaan, terutama untuk software developer dan juga sebagai programmer. Ya. Di sini kontak saya ya, jadi nanti bisa dikontak di ponsel. Untuk ponsel di ini sudah ada di grup ya. Kemudian untuk email bisa di harsi@bsi.id. Itu aja perkenalan dari saya. Kemudian nanti bisa juga dicek untuk kalian nanti bisa cek di YouTube saya ya. Ini untuk YouTube saya. Ini adalah beberapa ataupun materi-materi pembelajaran yang sudah saya sampaikan sebelumnya pada semester-semester sebelumnya, bisa kalian cek. Bila ada yang sama bisa dipelajari kembali. Kemudian ini untuk website ya di harsirianto.net. Nah ini beberapa blog nanti saya masukkan di sana. Itu tulisan-tulisan saya. Oke, untuk pertemuan hari ini sebelum kita bahas pada materinya ya. Tentunya di masing-masing pertemuan itu nantinya kita akan ada ya tugas ya. Nah ini untuk tugas pertama ya, bentuknya adalah dalam paper ya. Jadi, nah untuk tugasnya ini adalah analisa basis data sesuai dengan tema proyek yang didapatkan di mata kuliah aplikasi basis data. Nah ini untuk jurusan SI ya. Kalau untuk jurusan teknik itu tidak ada aplikasi basis data, sehingga nanti akan saya berikan beberapa tema ya, beberapa tema yang berhubungan dengan aplikasi basis data, berhubungan dengan sistem basis data. Nah, apa yang akan kita capai? Ya, ini capaian pembelajaran kita adalah kalian sebagai mahasiswa dapat memahami konsep dasar dari basis data atau database. Nah, untuk tugasnya nanti metode tugasnya adalah menyelesaikan studi kasus yang telah diberikan. Nah, nanti akan saya berikan studi kasus ya, dikerjakan secara kelompok. Nah, nanti setelah sesi video ini kita berdiskusi dan juga membuat kelompok, ada di grup ya, di grup WhatsApp. Nanti kita buat grupnya. Kemudian bentuk dari luaran, ini nanti kalian ketik ya dari studi kasus, pengamatan studi kasus yang kalian sudah lakukan, diketik di MS Word, formatnya pakai font size 12, spasi 1,5. Nah, ini dikumpulkannya bukan bentuk hard copy tapi soft copy ya. Soft copy nanti upload di e-learning. Ya. Oke, kemudian ini kita akan bahas di silabus ya, silabus. Di silabus ini sistem basis data, capaian pembelajaran mata kuliah atau CPMK. Nah, nanti kalian sebagai mahasiswa, yang pertama capaian pembelajaran kita adalah mengetahui dan memahami konsep dasar basis data. Ini yang paling dasar. Jadi kalian bisa memahami dan juga mengetahui konsepnya. Kemudian mampu menganalisa kebutuhan akan basis data dalam satu organisasi atau perusahaan. Ya, nanti akan saya munculkan ada beberapa contoh sistem basis data. Kemudian
mengetahui dan memahami model-model data dan mampu merancang basis data menggunakan IRD maupun model relasional. Ya. Jadi ini capaian pembelajaran ini adalah dalam satu semester kita belajar itu kita akan membahas ini ya. Kemudian kalian mampu menggunakan bahasa SQL untuk mengakses database ya. Nah, jadi nanti kalian mampu mengakses database. Kemudian yang kelima adalah mampu mengimplementasikan rancangan basis data dalam sebuah perangkat lunak basis data. Nah, di sini nanti juga akan diimplementasikan menggunakan basis data yang sudah ada, yang sudah digunakan. Dalam hal ini adalah MySQL. Ya. Nah, ini untuk subcapaian. Subcapaian ini disesuaikan dengan beberapa pertemuan. Ya. Kita akan ada pertemuan 16 kali pertemuan, di mana ada pertemuan 7 adalah review dan 8 UTS, kemudian di 15 review dan di pertemuan 16 adalah UAS. Ya. Nah, kalau dibagi-bagi di dalam beberapa pertemuan, ini tadi capaian pembelajarannya, yaitu yang pertama, di pertemuan pertama nanti kita akan membahas terkait dengan konsep dasar basis data. Kemudian di pertemuan 2 berhubungan dengan basis data relasional dan perancangan basis data. Kemudian di pertemuan ketiga ini terkait dengan model data. Nah, kemudian di pertemuan keempat kita akan membahas IRD, ya, Entity Relationship Diagram. Kemudian di pertemuan kelima berhubungan dengan normalisasi, dan di pertemuan 6 ini normalisasi lanjutan. Nah, perlu diingat bahwa nanti kita akan pembelajarannya adalah masih menggunakan media online, ya, media online menggunakan e-learning, MyBase, ya, dan juga di pertemuan 1, 7, 15 dan 16, pertemuan 1, 7, 9 dan 15 itu akan ada synchronous, ya, pertemuan tatap muka. Nah, nanti metodenya adalah bisa menggunakan Google Meet atau menggunakan Zoom atau menggunakan media yang lain, ya. Jadi nanti akan saya sampaikan di grup untuk pertemuan menggunakan media apa aja. Baik, kita bahas di pertemuan pertama terkait dengan konsep dasar basis data atau database. Konsep dasarnya apa, ya? Jadi pengenalan database terlebih dahulu. Jadi basis data atau database saat ini, ya, sangat berdampak besar pada perkembangan ekonomi dan masyarakat, ya. Sistem basis data berkaitan penting dalam pengembangan rekayasa perangkat lunak, ya. Database menjadi kerangka kerja yang mendasari dari sistem informasi dan secara mendasar merubah cara banyak orang beroperasi, ya, organisasi beroperasi. Jadi saat ini basis data itu sangat-sangat berkembang dan juga berhubungan dengan masyarakat dan digunakan menyeluruh di semua lini. Bahkan di perangkat kita saat ini, di handphone, itu sudah menggunakan basis data juga. Nah, contoh penggunaan basis data pada aplikasi, ya, di sini ada misalnya aplikasi pengelolaan nomor telepon, ya, aplikasi pembayaran gaji perusahaan, aplikasi absensi, aplikasi stok barang, aplikasi penjualan, aplikasi pembelian, dan sebagainya. Nah, itu adalah contoh-contoh dari penggunaan daripada basis data. Ya. Banyak sekali aplikasi yang sudah digunakan oleh organisasi untuk memanfaatkan, ya, memanfaatkan dan juga menyimpan data. Nah, ini ada contoh penggunaan basis data. Nah, di sini akan lebih pada spesifik di sebuah studi kasus, ya. Jadi penggunaan basis data di sini untuk perpustakaan, ya, untuk perpustakaan. Di dalam perpustakaan itu ada sebuah prosedur ataupun bisnis proses, ya, prosedur, ya, yang berhubungan dengan peminjaman. Jadi ketika anggota perpustakaan itu akan melakukan peminjaman buku di perpustakaan, kemungkinan besar basis data akan diakses, ya. Petugas itu akan memasukkan kode buku terlebih dahulu, ya, memasukkan kode buku untuk mencari, ya, atau menggunakan mesin pencari. Kemudian mesin berhubungan dengan aplikasi dari data buku, ya, untuk mengetahui masih ada nggak stoknya. Kemudian aplikasi akan mengurangi jumlah stok ketika buku dipinjam oleh anggota. Kemudian jumlah buku, ya, jumlah stok buku yang ada sudah di bawah ambang batas stok, maka sistem akan memberikan informasi secara otomatis kepada petugas.
agar tidak bisa dilakukan peminjaman kembali. Jadi misalnya stoknya itu sudah habis ya, ataupun di ambang batas ya, di ambang batas peminjaman, maka tidak boleh dipinjam kembali. Gitu. Nah, ini contoh basis datanya ya. Di sini adalah basis data perpustakaan. Di dalam basis data ini akan terpecah-pecah menjadi beberapa tabel ya. Ini basis data besarnya atau database-nya. Nah, di dalam basis data itu ada pecahan-pecahan kecil ya, pecahan-pecahan kecil, ada tabel buku, kemudian ada tabel anggota, tabel pengembalian, tabel peminjaman. Nah, ini adalah isi dari basis data. Ini masih ada lagi yang lain, misalnya denda gitu kan, tabel denda, kemudian ada tabel petugas, ini kan belum ada. Ini masih banyak. Ini contohnya ada 4 tabel ini aja. Nah, sekarang perlu kita diketahui apa itu konsep dari basis data. Ya, konsep dasar dari basis data. Sekarang kita lihat dari katanya terlebih dahulu. Basis ini adalah arti sebagai markas atau gudang, basis ya. Jadi basis itu tempat bersarang atau berkumpul. Jadi bisa gudang, bisa tempat berkumpul. Kemudian data itu apa? Nah, data ini adalah representasi dari fakta, ya. Representasi dari fakta di dunia nyata yang mewakili objek, bisa manusia, ya. Manusia ini apa aja? Bisa pegawai, siswa, mahasiswa, pelanggan, ya. Atau misalnya barang, atau hewan, atau peristiwa apa yang terjadi, atau konsep, keadaan dan sebagainya. Ini adalah data. Ya, diwujudkan dalam bentuk angka, ya. Data ini bisa berwujud angka atau huruf atau simbol, bahkan bisa juga dalam bentuk gambar atau suara, ya, atau kombinasinya. Jadi bisa ada gambar, bisa ada suara, yaitu kombinasi dalam bentuk video pun bisa menjadi data. Nah, kemudian kalau basis data digabungkan antara basis dan data, ya, digabungkan, itu akan membentuk database, ya, basis data atau database. Ini adalah himpunan kelompok data atau kumpulan data yang saling berhubung secara logis dan deskripsinya yang disimpan secara bersamaan, ya, dirancang untuk memenuhi kebutuhan informasi dari organisasi. Ini adalah basis data atau database. Jadi basis data ataupun database ini adalah kumpulan dari data yang mendukung kebutuhan informasi organisasi. Nah, tujuannya apa? Prinsip dan tujuan dari basis data. Prinsip utamanya adalah pengaturan data atau arsip. Jadi dengan adanya basis data, pengarsipan sebuah data itu akan menjadi lebih mudah, teratur. Nah, tujuan utamanya adalah kemudahan. Nah, ini kan tujuan utamanya adalah kemudahan dan kecepatan dalam pengambilan data ataupun arsip, ya. Nah, di sini yang sangat ditonjolkan dalam basis data ini adalah pengaturan, kemudian ada pemilihan atau pemilahan, ada pengelompokan, pengorganisasian data yang akan disimpan sebagai fungsi atau jenisnya. Nah, pengorganisasian data tersebut bisa dipisah-pisah dalam bentuk tabel atau dalam bentuk definisi kolom, ya, dari setiap tabel. Jadi prinsip utamanya dari basis data ini adalah untuk pengaturan data, kemudian tujuan utamanya adalah kemudahan. Nah, di dalam basis data tentu nanti kalian akan bertemu dengan namanya operasi dasar basis data, ya. Ada beberapa operasi dasar dan ini adalah operasi yang paling dasar sekali. Nah, operasi ini pasti ada. Dan di setiap database itu operasinya ini sama karena operasi dasar ini sudah distandarisasi, ya. Ada create, ya. Nah, create ini ada beberapa, create database atau create table, ya. Kemudian nanti pun ada create yang lain, misalnya ini dasarnya, kemudian ada create view, create function, create prosedur itu. Nah, ini dasarnya adalah create. Untuk create ini ada database, table. Nah, ini yang paling dasar. Kemudian ada drop. Nah, ini ada drop sama daripada create tadi. Kalau create ini untuk membuat, kalau drop itu untuk menghapus. Ya, ada drop database, ada drop table. Ya. Kemudian yang kelima, ini ada insert, ini untuk menyisipkan, ada query, ini untuk mengambil data, kemudian ada update dan delete. Nah, di sini ada pemisahan, ya. Untuk 4 ini yang masuk dalam create dan drop ini masuk ke DDL, ya. DDL.
Kemudian kalau yang apa namanya 5 sampai 6 ini, nah ini masuk kriteria DML. Nanti kita akan bahas di pertemuan selanjutnya ya. Ini sebagai acuan terlebih dahulu. DML. Jadi berhubungan dengan pendefinisian dari database atau Data Definition Language ya, DDL, Data Definition. Jadi mendefinisikan dari database, mau membuat database, membuat tabel, membuat fungsi, membuat prosedur. Nah, ini DDL. Kemudian berhubungan dengan manipulasi, Data Manipulation Language. Ini M-nya ini adalah manipulation, manipulasi ya. Ini ada insert, ada query, ada update dan delete. Nah, kalau tadi basis data, ya, basis sendiri, data sendiri, kemudian digabungkan menjadi basis data. Nah, sekarang sistem basis data itu apa? Nah, kan kita sedang belajar sistem basis data atau mata kuliah sistem basis data. Ya. Nah, kita pilih terlebih dahulu. Untuk basis data tadi sudah. Nah, sistem sendiri itu apa? Sistem ini adalah sebuah tatanan yang terdiri atas sejumlah kelompok fungsional yang saling berhubungan dan secara bersama-sama bertujuan untuk memenuhi suatu proses tertentu. Nah, contohnya daripada sistem, nah ini ada sistem kendaraan. Ya, contoh, sistem kendaraan itu ada apa? Komponennya untuk fungsional. Ada starter atau pematik, ini untuk memulai pengapian. Ada komponen pengapian, ya, untuk pembakaran BBM, ya, ke torak dan sebagainya. Ini adalah sistem. Jadi ada sistem pengapian, ada sistem apa namanya pematik atau starter, ada sistem kelistrikannya, ada sistem pengereman, gitu kan. Perpindahan gigi itu kan sebuah sistem di kendaraan. Nah ini sistem. Nah kalau sistem basis data, ya. Nah kalau basis data tadi kan hanya objek yang pasif ya, gitu. Nah, makanya software, aplikasi, atau program ini adalah penggeraknya, penggerak atau pengelolanya. Jadi basis data itu adalah objek yang pasif, kemudian ada software atau aplikasi, ini adalah penggeraknya, pengelola. Nah, sistem ini adalah gabungan dari keduanya. Jadi kalau digabungkan antara sistem basis data, ini adalah sistem yang terdiri atas kumpulan tabel, ya, tabel-tabel data yang saling berhubungan dan sekumpulan program. Atau bisa disebut juga DBMS, Database Management System, yang memungkinkan beberapa pemakai dan atau program lain itu untuk mengakses dan memanipulasi tabel-tabel data. Ya. Jadi menggunakan DBMS ini bisa untuk memanipulasi, melakukan apa namanya sesuai dengan apa yang mengakses ya, sesuai dengan apa yang diinginkan oleh pengguna sistem. Lanjut, DBMS atau Database Management System ini adalah perangkat lunak yang memungkinkan pemakai untuk mendefinisikan, mengelola, dan mengontrol akses ke dalam basis data. Ya. Jadi DBMS ini mengelola basis data relasional ya, disebut dengan Relational Database Management System. Jadi untuk DBMS ini saat ini itu adalah untuk mengelola basis data relasional. Ya. Contohnya untuk perangkat lunak dari DBMS ini ada DBase, ada Foxbase, ada Airbase, ada Microsoft Access, ada Borland Paradox, ada Borland Interbase. Ini produknya dari Microsoft, MySQL Server, ya, MS SQL Server, ada Oracle, Informix, Sybase, MySQL, dan lain-lain. Jadi perangkat dari DBMS ini ada yang berbayar, ada yang open source, ya. Atau berbayar itu license. Nah untuk kita gunakan nantinya di dalam teori dan praktek itu menggunakan MySQL, ya. Menggunakan MySQL yang tentunya itu adalah free. Nah, DBMS kalau digambarkan dalam diagram ini, jadi DBMS ini adalah apa namanya sistem atau aplikasi ya. Sistem aplikasi ini besarnya kotaknya ini. Ya. Kemudian klien, komputer ini sebagai klien atau penggunanya, klien bisa berbentuk komputer, laptop, bahkan kalau sekarang ini handphone itu adalah klien juga. Nah, di dalam DBMS ini tadi ya yang sebelumnya terkait perpustakaan kan ada tabel buku, tabel anggota ya, tabel peminjam dan juga tabel pengembalian. Ini ada di sini. Jadi DBMS ini akan mengelola tabel buku, tabel anggota dan sebagainya.
Kalau digambarkan lagi ya, digambarkan lebih detail lagi. Jadi apa di sini ada namanya database ya, ada namanya database. Jadi database ini sebagai pengelola dari tabel anggota, tabel buku, tabel peminjaman, tabel pengembalian, dan juga deskripsi dari tabel. Kemudian DBMS sendiri ini adalah database management system yang melakukan manajemen terhadap database ya. Ini database itu fisiknya ya, data fisiknya. Kemudian DBMS ini sebagai softwarenya ya. Nah, software ini berhubungan dengan aplikasi nantinya ya, berhubungan dengan aplikasi di sini ya. Aplikasi menginginkan apa? Nah, ini dari anggota, dari apa namanya, user ya atau klien menginginkan laporan data anggota ya. Nah, ini nanti akan dikirim ataupun diberikan. Itu. Nah, komponen dari sistem basis data kalau kita lihat di sini, ini berdasarkan bukunya si Thomas ya, Conley Thomas di database implementasi and management ya, di database system practical approach to design, implementasi dan manajemen. Jadi komponen dari basis data itu ada mesinnya, ya, di dalam mesin itu ada hardware dan software dan juga human. Nah, human ini orang dan juga prosedur. Nah, penghubungnya itu adalah data, ya, yang menghubungkan antara hardware dan software itu adalah data, menghubungkan antara mesin dan orang atau human ini adalah data. Bridge-nya ini atau jembatannya ya, jembatannya ini adalah data. Nah, hardware sudah tahu ya kalian, tentunya sudah paham hardware ini adalah aplikasi itu membutuhkan perangkat yang tentunya perangkat keras yang berjalan. Nah, hardware ini adalah perangkat keras, bisa komputer mainframe, bisa laptop, bisa komputer desktop ya, itu hardware. Ya, di dalam hardware sendiri itu tidak hanya CPU, tapi ada monitor juga, ya kan? Nah, ini berhubungan dengan hardware. Nah, ada beberapa DBMS yang membutuhkan hardware tertentu, jadi dia itu tidak bisa berjalan di aplikasi ataupun hardware yang biasa. Jadi aplikasi ini, DBMS ini membutuhkan spesifikasi khusus ya. Ada beberapa, misalnya DB2 ya, harus pakai IBM. Selanjutnya software. Nah, software ini adalah komponen perangkat lunaknya untuk pengelolaan DBMS. Nah, ini ada beberapa bahasa software ya yang berhubungan dengan pemrograman. Ya, ini ada bahasa C, bahasa C++, kemudian ada bahasa C#, Java, Visual, ya. Ada COBOL, Pascal. Sekarang ada yang lagi apa namanya banyak digunakan Python ya. Nah, ini adalah software. Software ini berhubungan dengan perangkat lunaknya. Kemudian data, ya, sebagai bridge-nya data. Data ini adalah komponen terpenting dari lingkungan DBMS. Ya, tentunya berhubungan dengan pengguna akhir, ya. Jadi di gambar tadi, ya, di gambar tadi adalah data ini sebagai jembatan, ya. Jadi penghubung antara mesin dengan manusia, ya kan? Jadi penghubung antara mesin dengan manusia. Kemudian nah, ini kalau kita lihat di sini sebentar. Nah, ini datanya ya, data tadi ada data anggota ya. Kemudian ada data buku, data peminjaman, data pengembalian. Itu ada beberapa field ataupun skema dari tabel buku itu ada kode bukunya, ada judul bukunya dan seterusnya. Ini nanti bisa lebih detail. Kemudian prosedur. Prosedur ini adalah merujuk pada instruksi. Jadi prosedur itu adalah instruksi-instruksi atau aturan yang mengatur desain dan penggunaan basis data. Jadi prosedur ini berhubungan dengan mau akses data apa ya, mau mengambil data apa. Ini ada prosedurnya ya. Pengguna sistem dan staf yang mengelola database membutuhkan prosedur. Ya, bagaimana prosedur mematikan server, nah itu perlu prosedur. Bagaimana mengambil data, ini perlu prosedur. Kemudian prosedur dapat terdiri dari yang berada di DBMS. Nah, ini contohnya, contoh prosedur ya, masuk ke DBMS, menggunakan fasilitas,
memulai dan menghentikan DBMS itu bagaimana, kemudian mengubah struktur table itu bagaimana prosedurnya. Ini perlu adanya prosedur. Kemudian ada people. Nah, people ini adalah komponen terakhir dari komponen basis data tadi. People ini adalah pengguna akhir ya yang terlibat dengan sistem. Nah, di dalam DBMS atau sistem basis data ini ada beberapa peran ya, akan lingkungan DBMS ya, di dalam lingkungan DBMS. Ada yang berperan sebagai data dan database administrator ya. Nah, database administrator, kemudian ada database designer, ada application developers dan end user. Nah, ini peran dari masing-masing aktor ini berbeda-beda ya, berbeda-beda. Contoh, data dan database administrator ini bertanggung jawab atas pengelolaan sumber daya data. Jadi DBA ini atau database administrator itu bertanggung jawab terhadap data, pengembangan dan pemeliharaan standar. Kemudian ada kebijakan dan prosedur yang berhubungan dengan data, basis data logis dan konseptual. Nah, ini data administrator. Jadi mengelola sumber daya, hardware-nya, software-nya, ya, termasuk juga merancangnya. Nah, ini hubungannya atau yang bertanggung jawab peran di DBA, database administrator. Nah, DBA ini bertanggung jawab pada relasi fisik di database, termasuk dengan desain dan implementasi dari basis data secara fisik. Kemudian ada database designer ya. Kalau database designer ini adalah user ataupun orang yang melakukan perancangan ya. Ya, di dalam proyek besar tentunya perlu database designer yang akan merancang basis data secara fisik. Kemudian berkenaan dengan identifikasi ya, identifikasi atribut, entitas ini apa aja, gitu. Kemudian juga merancang basis data secara logis. Jadi database designer ini selain merancang fisik juga merancang secara logisnya. Kemudian ada application developer. Nah, untuk application developer ini berhubungan dengan implementasi dari basis data. Biasanya application developer ini akan berhubungan dengan programmer ya. Programmernya apa? Ya, menggunakan bahasa program apa? Nah, di sini application developer itu harus bisa ataupun mengetahui terkait dengan software pengembangan basis datanya. Ya, apakah menggunakan Java, apa menggunakan bahasa program PHP, bahasa program Python dan sebagainya. Kemudian end user. Nah, end user di sini adalah pengguna akhir ya. Dari end user ini banyak sekali yang berhubungan ataupun orang-orang yang mengakses basis data. Nah, ini end user. Nah, end user dibagi menjadi dua, yaitu user umum dan user mahir. Nah, kalau user umum ini adalah yang memanggil operasi database dengan memasukkan perintah sederhana untuk memilih opsi dari menu. Kalau user mahir, ya, kalau sebelumnya umum itu menggunakan operasi sederhana. Kalau user mahir itu adalah menggunakan bahasa tingkat tinggi, ya, bahasa SQL, ya, untuk melakukan operasi dari database atau dari basis data. Ini perbedaan end user, user umum dan user mahir. Nah, tadi yang sudah saya singgung sebelumnya, ada bahasa basis data. Nah, bahasa basis data ini adalah cara interaksi antara data dengan pemakai, ya. Jadi basis data ini perlu bahasa, perlu ngobrol ya. Bagaimana supaya pemakai ini dan server ataupun hardware itu bisa ngobrol ya. Nah, ini perlu bahasanya. Nah, ada dua bahasa yang tadi sudah saya singgung, yaitu DDL, Data Definition Language, dan DML, Data Manipulation Language. Nah, nanti akan kita bahas ya di pertemuan ke-10. Ya. Kemudian keuntungan menggunakan basis data atau DBMS. Ada banyak sekali keuntungan ya. Kontrol terhadap kerangkapan data bisa, konsistensi data tentunya. Kemudian lebih banyak informasi dan dari jumlah data yang sama. Jadi biasanya ketika data itu tersimpan ya, lebih banyak informasi dari jumlah data yang sama. Biasanya nanti akan ada duplikasi. Ya. Kemudian sharing data. Nah, data yang sudah tersimpan di DBMS itu bisa sharing ke user yang lain. Kemudian ada meningkatkan integritas, peningkatan keamanan dan penegakan standar layanan. Ini keuntungan dari DBMS. Nah, namun biasanya ada terkait dengan keuntungan pasti ada kekurangan. Ya, kekurangan dari DBMS itu sendiri itu adalah kompleks ya. Baik itu yang
berbayar ataupun yang free. Itu pasti ada kompleksitas ya. Kemudian yang kedua terkait dengan ukuran ya, terkait dengan ukuran. Nah, biasanya ukuran dari DBMS ini akan besar ya. Kemudian berhubungan dengan biaya dari DBMS. Untuk investasi DBMS yang berbayar itu mahal ya. Kemudian ada biaya konversi teknologi. Kemudian juga perlu perangkat keras tambahan. Nah, ini kekurangan ini yang harus bisa diminimalisir. Padahal kelebihannya dari bagus ya, banyak ya. Oke, nah ini tadi sudah kita bahas terkait dengan basis data ya. Basis data, kemudian komponennya apa, kelebihan apa, kekurangan apa, DBMS itu apa. Nah, nanti kita lanjutkan di grup WhatsApp untuk membahas terkait dengan tugas ya. Tugas di sini disesuaikan dengan proyek ataupun tema yang diberikan di dalam proyek mata kuliah aplikasi basis data. Ya. Kelompok maksimal 5 orang. Nanti detailnya saya jelaskan di grup aja. Nah, ini untuk tugas. Nah, kalau belum ada aplikasi yang diberikan di aplikasi basis data, nah di sini saya berikan beberapa opsi tema project ya. Jadi ada sistem penyewaan kamar kos, penyewaan ruangan seminar, penyewaan kendaraan kantor, cuti karyawan, pendaftaran mahasiswa baru. Kemudian ada pembayaran iuran bulanan lingkungan, misalnya RT atau RW, pengelolaan bank sampah, pencatatan keuangan Karang Taruna, pengelolaan zakat, monitoring stok barang pada bengkel motor. Nah, ini bisa dipilih salah satu dari beberapa tema proyek ini. Dan masing-masing kelompok berbeda ya, harus unik dan tidak boleh ada yang mengambil sama. Nah, nanti teknisnya kelompok 1, 2, 3, dan seterusnya menggunakan tema yang mana kita bahas di grup WhatsApp. Oke, baik ya, untuk penjelasan hari ini cukup. Terima kasih ya. Jadi terima kasih untuk materi hari ini. Nanti kita teruskan di grup WhatsApp ya untuk membahas terkait dengan kelompok, kemudian juga tugas ya. Baik, kita akhiri untuk pertemuan hari ini dengan berdoa. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih. Salam sehat selalu. Selamat siang, selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.